Selamat pagi, tetap semangat sahabat Sonora Network dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kembali Anda simak Sales Mastery Using Rev Sales Model with Eloisa Lucas, seorang theocentric motivator, sales trainer, leadership coach, director of Capstone Research and Consulting. Dan tema kita hari ini masih melanjutkan tema minggu lalu ya, yaitu coaching skills for sales supervisors and managers. Jadi kalau Anda juga mengikuti perjalanan kami dari minggu kemarin lagi ya, setiap hari Rabu maksudnya, kita akan mengetahui bagaimana caranya menjadi manajer dan menjadi supervisor yang efektif, yang juga punya keahlian begitu ya, tidak hanya sekedar berjualan hard selling dengan cara yang masih old fashion alias masih jadul gitu ya. Jadul. Ya. Sekarang sudah ada yang terbaru, rev selling, yaitu dengan melakukan engage kepada customer. Ya. Dan kita sudah sering bahas juga bagaimana caranya, mulai dari pertama kali bertemu itu apa yang harus dilakukan, gitu ya Pak Ella ya, sampai kepada teknik coaching, alias bagaimana meningkatkan performa anak buah kita. Gitu. Persis. Nah, boleh di-review lagi mungkin Pak Eloy? Boleh Bang. Bagi sahabat Sonora Network yang ingin merefresh kembali. Iya. Selamat pagi sahabat Sonora di seluruh tanah air Indonesia Raya. Harusnya semua tidurnya nyenyak ya semalam ya, nggak seperti Mbak Yulis yang katanya bangun setiap jam. Mungkin ada yang mikirin kali itu Mas Bima. Iya, mikirin saya. Mas Bima yang mikirin saya tuh Pak. Oke, jadi teman-teman kita melanjutkan pembicaraan kita ya. Kita pingin sekali semua sales di seluruh Indonesia ini mendapatkan hasil terbaik dalam karir dan profesinya. Walaupun kenyataannya tidak selalu begitu ya, tetapi kita berharap acara kita di setiap hari Rabu pagi ini menyemangati Anda semua. Dan seperti yang selalu saya katakan, jikalau Anda memilih masuk di dalam dunia penjualan sales, ini adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Oleh karena sebagus apapun produk dan servisnya, di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila seperti ini, dan apalagi di tahun-tahun yang akan datang, tanpa sales force yang baik, tanpa sales force yang ahli, maka produk dan service itu menjadi kurang berhasil ya. Jadi, dan tentu saja teman-teman, banyak di antara kita, khususnya yang baru-baru ya, yang junior, masuk di dalam industri seperti ini, jikalau ditanyakan oleh temannya, oleh mertua ya, kerja apa, banyak di antara kita yang kurang pede ketika berkata pekerjaannya sebagai seorang salesman atau seorang salesperson, karena merasa ini adalah pekerjaan yang kurang hebat ya. Tetapi teman-teman, kalau Anda perhatikan, banyak pimpinan-pimpinan perusahaan besar yang justru memulai karirnya dari seorang salesman. Dan ini bagaimana kita menyikapinya. Dan ini sangat penting sekali. Oleh karena kalau Anda tidak yakin, tidak bangga dengan apa yang Anda lakukan, Anda tidak akan mungkin berhasil. Oleh karena Anda pertama kali bukan menjual produk dan jasa, tetapi Anda menjual diri Anda. Dan itulah sebab pagi ini saya men-encourage Anda untuk melihat profesi ini sebagai profesi bukan hanya batu loncatan, tetapi di mana Anda akan mengubah, bukan hanya mengubah diri bahkan, tetapi mengubah masa depan. Dan ini juga berbicara mengenai bahkan sebuah bangsa. Oleh karena apa? Dari hasil penjualan Anda itu memberikan profit kepada perusahaan. Dan dari semua transaksi perusahaan tersebut memberikan pajak kepada negara. Dan pajak itulah yang akhirnya digunakan untuk membangun bangsa ini. Ya walaupun kita dengar nggak tahu benar apa isu, beberapa diantaranya juga digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Tapi bagaimanapun, pekerjaan Anda intinya adalah, dan pekerjaan saya sebagai seorang salesperson adalah sangat mulia, sangat penting. Dan itulah sebab, ayo bangga menjadi seorang sales dan lakukanlah yang terbaik. Minimal Anda mendapatkan hasil 3 kali lipat dibandingkan teman-teman divisi yang lain. Karena memang bekerja di dalam profesi sebagai salesperson juga membutuhkan keahlian dan membutuhkan kerja keras yang umumnya bisa 3 kali lipat daripada divisi yang lain. Nah, teman-teman, kita sudah berbicara mengenai REV Sales Model, dan itu adalah relationship based and value creation selling ya. Itu berbeda dengan hard selling
yang kita hit and run. Kita jualan tetapi tanpa hubungan baik. Kita jualan tetapi hanya memikirkan diri sendiri. Bahkan berbeda dengan consultative selling yang sebetulnya itu muncul mulai dari tahun 2000-an. Ketika muncul pemikir-pemikir dalam dunia sales and marketing yang merasa bahwa kita nggak mungkin bisa berhasil dengan cara kita hit and run. Karena pada akhirnya kompetisi itu membuat kita harus memiliki hubungan yang baik dengan customer. Tetapi setelah saya pelajarin selama 2 tahun terakhir, consultative selling pun sebetulnya sudah tertinggal jauh sekali. Oleh karena, kalau mau jujur, teman-teman yang mempraktekkan consultative selling pun, filosofi dasarnya masih berbicara mengenai me focus. Artinya fokusnya pada saya. Itulah sebab kalaupun kita menggunakan berbagai macam teknik seperti NLP, seperti hypnoselling, kalau mau jujur semua teknik ini kita gunakan hanya untuk apa? Supaya kita bisa mencapai sales target kita. Tetapi teman-teman sebetulnya itu sudah tidak berhasil lagi. Itulah sebab dari awal tahun ini saya memperkenalkan yang namanya model yang baru. Rave Sales Model. Mungkin tidak terlalu baru bagi beberapa orang karena udah beberapa orang yang melakukannya, tetapi tidak secara terstruktur. Itulah sebab kami membuat model ini dan kita bahas setiap hari Rabu supaya kita ingin semua teman-teman sales di seluruh Indonesia, ketika nanti sales targetnya tidak tercapai dan dia telepon pada supervisor dan manajernya, maka supervisor manajernya akan mengatakan, kamu sudah rave selling kan belum? Apa itu? Ini berbicara mengenai relationship based and value creation selling. Kami sangat percaya bahwa filosofi dasar dari sales apapun berbicara mengenai 2 kata. Dan kata itu adalah giving and serving. Jadi memberi dan melayani. Harusnya customer first. Itu yang kita lakukan. Tetapi teman-teman, tentu saja ini membutuhkan praktek dan membutuhkan bahkan paradigm shifting. Perubahan paradigma. Dan kita terus tanpa capek-capek, tanpa henti-hentinya mengkampanyekan terus setiap hari Rabu pagi mengenai konsep ini, supaya pada akhirnya rave itu akan muncul dalam karir Anda. Dalam bahasa Inggris kuno, rave itu artinya adalah sambutan hangat. Maka kalau Anda menjalankan model ini, Anda akan disambut hangat oleh prospek Anda kemanapun Anda pergi. Dimulai dari membangun hubungan baik. Dan tentu saja berbicara mengenai value creation. Nah, value creation berbicara mengenai satu terminologi yang sangat penting, dan itu adalah kreativitas dan inovasi. Karena di dalam value creation ini memberikan nilai tambah, memberikan nilai manfaat dan layanan yang lebih baik, itu hanya mungkin bisa terjadi kalau Anda memiliki namanya kreativitas dan inovasi. Di dalam training-training kami, biasanya kami lakukan ini secara workshop, di mana kami itu mengajak seluruh peserta berkreasi. Bagaimana caranya memberikan nilai tambah kepada customer dengan cara yang baru. Nah, hari ini kita berbicara secara khusus mengenai sales coaching skills for sales supervisors and managers. Kenapa ini penting? Karena Bapak dan Ibu, banyak orang-orang yang menjadi sales supervisors dan sales managers itu sifatnya accidental. Apa artinya? Di dalam perusahaan itu ada satu posisi yang kosong sebagai sales supervisors and managers. Karena mungkin supervisor yang lama pindah, atau dia naik pangkat ya, naik level, dan akhirnya karena kosong biasanya perusahaan mencari orang dari dalam dan Anda ditaruh di sana. Tetapi teman-teman, Anda ditaruh di sana umumnya karena satu alasan yang sangat umum, yaitu bahwa Anda berhasil mencapai target Anda selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tetapi tentu saja kita tahu, namanya orang berhasil mencapai target bulanan tidak selalu sama dengan menjadi seorang sales supervisor dan sales manager yang baik. Itulah sebab sudah 3 kali ini pertemuan, setiap kali Rabu itu kita berbicara mengenai ini, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kami dapatkan. Dan hari ini Anda juga boleh ikut berpartisipasi.
Anda sebagai sales force, sebagai sales person, Anda boleh memberikan komentar. Apakah Anda pernah punya supervisors and managers yang meng-coach Anda secara langsung dan Anda merasa terbantu, atau justru Anda merasa supervisors and manager Anda saat ini semacam orang yang memimpin dengan tangan besi, ya. Jadi Anda dipaksa terus, bahkan Anda diomelin terus, tapi tidak pernah ada bimbingan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang, dan saya mau mengulang apa yang sudah kita bicarakan beberapa minggu lalu mengenai definisi coaching. Ada beberapa yang namanya adalah keywords, ya. Keywords ini aja yang Anda perlu ingat, ya. Yang pertama itu berbicara mengenai proses. Jadi coaching adalah proses interaksi yang dapat menolong coachee. Nah, coachee adalah anak buah yang di-coach untuk menyadari suatu masalah, kebutuhan atau keinginannya, lalu menemukan solusi serta rencana kerja terbaik untuk ia kerjakan dengan komitmen 100% didukung oleh supervisor atau manajernya. Jadi, kata kuncinya adalah proses, kata kuncinya adalah interaksi, kata kuncinya adalah menolong, kata kuncinya adalah awareness. Jadi awareness itu satu kesadaran di dalam diri coachee yang kita coach untuk kemudian tahu apa sih masalah yang ada, apa sih kebutuhannya, apa sih keinginannya, sehingga melalui pertanyaan-pertanyaan yang baik yang kita sebut the art of questioning, itu menemukan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi dan bahkan menemukan rencana kerja terbaik supaya apa? Ia bisa kerjakan dengan komitmen 100%. Nah, inilah pekerjaan seorang supervisors and managers, ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah menjadi supervisors and manager seperti demikian? Oke, kita harus break kembali, sahabat Sonora, dan kita akan lanjutkan kembali bagaimana untuk menjadi seorang supervisors dan juga managers dengan coaching skills yang pastinya juga akan sangat bermanfaat, ya, untuk menjual dengan metode ref selling. Kita akan kembali tetap bersama Radio Jaringan Sonora. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Oke, sahabat semua, kita akan kembali lagi berbahas tentang masalah yang menarik sekali, meningkatkan skills untuk Anda, untuk coaching skills for sales supervisors and managers. Nah, ini jangan sampai ya Anda merasakan tadi ya, para sales ini jadi kerja rodi gitu ya, karena bosnya jadi tangan besi. Kamu harus kerja terus, capai target-target gitu ya, mana gitu kan. Tapi kita nggak pernah di coaching, kita nggak pernah jadi coachee bagaimana cara mencapai target tersebut gitu. Nah, ini banyak juga kasus-kasus yang terjadi, Pak Elo, ya. Ya, kita bahas kasus ya. Oke. Nah, ini juga seperti ada soal mungkin teman-teman ini mengandalkan sosok JC begitu, Pak Elo. Ini ada cerita gitu ya. Kita baca dulu ya Pak kasusnya. Silakan Mas Bima. Ini gimana? JC datang 10 menit terlambat pada 80% rapat internal tim meetingnya. JC biasanya terima telepon atau cek email dan SMS atau BBM-an selama rapat berlangsung. Karena ini adalah tim kecil dan peran JC sangat penting dalam dialog selama rapat itu. Anggota tim terpaksa harus menunggu kehadirannya setiap kali rapat. Rekan-rekannya merasa JC tidak menghargai waktu mereka. JC dianggap lebih memprioritaskan hal lain sehingga rapat tidak efektif dan kinerja tim Anda menjadi tidak maksimal. Ini juga sering terjadi loh, Pak Eloy. Ada juga loh pengalaman kayak gini. Jangan-jangan para sales di sana, marketing di sana juga di luar sana banyak yang mengalami hal yang sama. Nah, benar tuh, begitu. Tim leadernya ada yang kayak gini tuh. Ya, dan kita sebagai supervisors, manager melihat keadaan seperti ini, umumnya kan kita bisa, kesel-keselan tuh. Iya. Kita bisa saja melakukan yang pertama, kita marahin dia di depan teman-temannya. Kita bisa saja akhirnya ya cuek aja sudah. Dan bahkan ya kita diam-diaman. Padahal kan itu bukan jawaban dan solusi yang tepat. Betul. Nah, kita memilih pendekatannya adalah pendekatan coaching, karena coaching ini punya minimal dua manfaat, ya. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja dan produktivitas, dan yang kedua adalah menurunkan tingkat turnover dari karyawan, ya. Nah, coba sekarang Mbak Yulis menjadi JC, saya menjadi atasannya.
Oke. Oke, jadi kita role play nih. Udah punya belum sih ininya? Bermain drama udah nih. Nggak ini ya, udah punya belum? Udah. Jadi kita mau menggunakan namanya coaching guide model ya. Coaching guide model. Guide ini adalah singkatan. G-nya itu gain information of important issues to be improved. Artinya kita ini tahap. Jadi namanya coaching itu Mas Bima ada tahapan-tahapannya. Dan kita mau menyampaikan kepada sahabat Sonora, inilah tahapan-tahapan. Tentu di luar sana ada banyak model-model yang lain, tetapi selama 2 tahun saya mempelajari dan dari berbagai referensi, akhirnya kami membuat model yang namanya coaching guide model. Karena memang orang supervisor dan manager itu kan guiding, memberikan guidance kepada anak buahnya. Nah, guide itu G-nya gain information, dapat informasi. Yang kedua, understand current situation. Understand itu artinya mengerti. Kalau gain mendapatkan informasi, yang kedua setelah dapat informasi mengerti, yang ketiga identify desired state. Artinya mengidentifikasikan coach itu sebetulnya maunya apa sih? Dari situasi ini si coach maunya apa? Bukan saya maunya apa loh Mas Bima, kebalik nih. Karena kalau cara teman-teman manajer umumnya memimpin, gua maunya ini, lo ikutin dah gitu. Kebalik, coaching itu adalah kamu maunya apa. Nah, yang keempat namanya D itu develop success plan. Jadi setelah si coach tahu dia mau apa, maka manajer membantu dia untuk mendevelop, membangun, membuat rencana kerjanya. Dan yang terakhir adalah engage to act, itu E-nya, itu artinya adalah kita engage dengan dia, kita meminta komitmen dari dia untuk dia melakukannya. Maka sekarang kasusnya adalah Jessie. Jessie ini bayangan saya cantik sekali ya, seperti pas dong berarti nih Pak perannya. Jadi Jessie ini isunya datang 10 menit terlalu terlambat ya. Dan kalau dia terlambat pun dia main baby segala macam ya. Maka saya akan memanggil Jessie datang dalam ruangan saya. Dan kalau kita lihat, saya akan menggunakan gain information dulu. Maka saya akan mengatakan, selamat pagi Jessie. Selamat pagi Pak. Jessie, apa kabar pagi ini? Baik Puasa Pak. lancar ya Jessie? Alhamdulillah. Oke, Jessie, kamu tahu Jessie kenapa saya memanggilmu untuk bertemu pagi ini? Belum tahu Pak, ada apa ya Pak? Iya. Jessie, coba pikir-pikir dulu ya. Mungkin kamu bisa kepikir, kira-kira apa? Nah, ini Mas Bima, jadi ini adalah penting. Saya masih memberikan waktu kepada Jessie untuk berpikir, kira-kira apa ya? Ini penting supaya kalau saya langsung mengatakan, iya Jessie, kamu selalu terlambat, itu namanya tidak asertif. Jadi di dalam yang namanya coaching ini, assertiveness itu dibutuhkan sekali. Assertiveness itu saya tidak boleh mengatakan, iya Jessie, kamu selalu terlambat. Karena kalau saya mengatakan itu, Jessie akan muncul 2 tanduknya yang namanya self-defense. Dia akan mencari 1001 cara dan alasan kenapa dia terlambat. Saya tidak mau melakukan itu, saya tidak mau ikut dalam permainan itu. Saya akan bertanya pada Jessie, Jessie, mungkin ada sesuatu yang menurutmu perlu kita bicarakan pagi ini. Nah, kalau Mas Bima lihat di situ ada 3 kemungkinan pertanyaan. Hal-hal apa yang perlu kita bahas dalam sesi coaching ini? Yang kedua, hal-hal apa yang ingin Anda tingkatkan dalam pekerjaan? Yang ketiga, apa cita-cita yang ingin Anda capai dalam pekerjaan? Ini adalah guidance bagi seorang supervisors dan managers untuk memberikan pertanyaan kepada coachingnya. Namun ini kan hanya guidance, bisa saja diimprovisasi. Improvisasi saya adalah, oke, Jessie, mungkin bisa pikirkan sebentar. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Menurutmu ada nggak ya? Atau semua sudah baik-baik saja? Atau ada hal-hal yang menurutmu perlu kita bicarakan atau diskusikan? Bagaimana menurutmu, Jessie? Apa ya Pak ya? Saya rasa pekerjaan saya baik-baik saja Pak. Sales targetmu seperti apa beberapa waktu terakhir ini? Sales target lancar Pak, aman. Lancar ya? Jessie, kamu tahu ya kita meeting setiap minggu ya? Oh iya Pak, tahu. Seperti apa? Sepenting apa meeting itu untukmu? Ya, karena di meeting itu kita akan berkoordinasi dengan anggota tim yang lain, ya menurut saya penting. Gitu ya. Dan bagi teman-teman yang lain juga tentunya penting sekali. Apalagi buat saya sebagai seorang manajer ya, ini adalah waktu yang sangat penting untuk kita konsolidasi dan kita melakukan banyak hal bersama. Gimana? Selama ini kamu sudah cukup memberikan
kontribusi terbaikmu di dalam meeting-meeting kita atau seperti apa? Ya, biasanya sih kalau setiap meeting saya memberikan laporan progres, kemudian juga ide-ide untuk bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita ini. Seperti itu sih, Pak. Ya, bagus sekali. Dan kamu selalu datang terlambat. Kamu selalu datang on time juga ya? Atau seperti apa kira-kira kamu melihatnya beberapa waktu terakhir? Kadang-kadang nggak on time sih, Pak. Kenapa tuh ya? Ya, saya banyak urusan lain yang harus saya selesaikan dulu, Pak. Nah, ini kita sudah sampai di U ini, understand current situation. Okay. Jadi kita udah ketemu yang G-nya. G-nya udah ya. Dia udah ketemu tuh. Ya saya. Ya, kita break dulu nih, Pak. Jadi Pak, kita mau break dulu. Sudah dapat G-nya, tinggal U-nya, nanti dicari. Understanding nih. Okay. Baik teman-teman, kita break dulu. Dramanya kita potong dulu sebentar. Nanti kita lanjutkan lagi. Tetap bersama kami di Sonora Network. Jadi inilah role models atau gaya-gaya untuk tadi mencari informasi. Jadi baru dapat gain-nya dulu ya, understanding-nya untuk pengertiannya nanti dilanjut saat lagi. Tetap bersama kami. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Baik, kita masih lanjutkan kembali bagaimana kita bisa jadi seorang coaching yang baik. Tadi sudah gain-nya sudah dapat gain information begitu ya. Yulis tadi jadi JC-nya begitu Pak Eloy ya. Nah sekarang untuk mengerti di U-nya understanding-nya ini gimana nih Pak Eloy ini? Kita balik lagi ya Mbak Ijis. Mbak JC. Keren benar ya. Jadi kan yang penting sahabat Sonora dapat dulu ya, filosofi di belakang semua ini adalah supaya si coach yaitu si Jesse tahu masalahnya apa. Instead of saya yang mengatakan bahwa Jesse kamu salah. Jadi Jesse-nya kan sekarang sudah, ya sih Pak saya kadang terlambat. Itu saya belum berbicara mengenai dia yang main handphone loh. Karena saya bisa masuk lebih dalam berbicara. Oke, Jesse, selain terlambat terus apa lagi setelah ikut meeting, apa betul-betul mengikuti meeting kita atau kadang merasa kurang nyaman, bosan dan seperti apa? Sebetulnya sih nggak masalah sih Pak, cuma kadang-kadang ya saya harus cek juga tuh beberapa email yang masuknya mendadak pada saat itu dan harus segera di follow up begitu Pak. Gitu ya. Iya. Emang kenapa gitu Pak? Jesse merasa benar dong ya nggak Pak? Iya, benar-benar. Ada self defense tetap ada biasanya Pak. Tetap ada ya Pak. Ya. Tapi gimana Jesse? Gini, di setiap meeting seperti ini kan kita membutuhkan kontribusi dari masing-masing orang ya. Khususnya ini kan tim yang sangat kecil. Jadi harapannya kamu dan teman-teman yang lain kan ikut memberikan kontribusi. Apakah sekali lagi ya, pikirkan baik-baik. Apa memang betul sudah memberikan kontribusi terbaik di dalam tim kita kecil ini? Karena terus terang saya sangat mengharapkan kontribusi terbaikmu. Seperti apa? Apakah sudah memberikan yang terbaik selama meeting-meeting kita beberapa bulan terakhir? Saya coba sih kayaknya sudah Pak, tapi mungkin ya ada hal-hal yang saya masih kurang optimal begitu dalam setiap meeting ini. Dan itu tadi salah satunya yang kamu bilang sempat beberapa kali datang terlambat ya. Iya Pak. Nah kita sekarang ke understanding nih. Pertanyaannya adalah tapi kenapa Mbak Jessie kok bisa sering datang terlambat? Bukan cuma semenit 2 menit loh, itu bisa sampai 10-15 menit. Tapi kenapa kok itu bisa terjadi? Ya itu tadi Pak, kadang saya terima telepon dulu, saya cek email yang harus saya segera balas sih sebetulnya itu sih Pak. Jadi ya mungkin gara-gara itu saya juga agak tidak fokus ya pada meeting itu. Dan hasilnya menjadi seperti apa? Menurutmu, teman-temanmu kira-kira merasa nyaman dengan keadaan seperti itu atau seperti apa? Kayaknya mereka udah mulai ini ya Pak ke saya. Ya, dan udah mulai jutek. dan persis sebagai atasan ya, sebagai manajermu, saya juga ajak untuk ngobrol seperti ini karena terus terang saya kurang nyaman
dengan kejadian-kejadian seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Di dalam komunikasi asertif, Mas Bima, seorang manajer itu boleh mengungkapkan perasaannya tanpa menuduh si coachingnya. Jadi saya boleh mengatakan sebagai supervisor, sebagai manajer, saya merasa kurang happy dengan hasil ini. Assertiveness. Kalau saya tidak mengatakan itu, saya akan jatuh di dalam yang namanya adalah passivism. Saya akan menjadi pasif dan itu tidak menjadi solusi yang terbaik. Jadi saya boleh mengatakan itu bahwa ya, selain teman-temanmu mungkin ya, tadi kamu merasa juga mereka sudah mulai jitek. Sebagai supervisor, sebagai manajer, mau terus terang aja ya, saya juga merasa kurang nyaman, kurang happy ya. Jadi seperti apa? Kalau kamu sendiri menginginkan apa dari kejadian ini? Nah, ini sudah masuk identified desire state. Jadi setelah dia menemukan masalahnya apa, dia mulai menemukan apa sih situasinya, temannya sudah mulai jutek ya, jutek, atasanku kurang happy. Itu adalah understandingnya. Saya bisa masuk lebih dalam juga kalau mau waktunya lebih banyak ya, menanyakan kenapa kok bisa terlambat bla bla. Tapi kalau saya lanjut pada nomor 3 identify, maka pertanyaan saya adalah oke, Jesse, tapi kamu sendiri seperti apa dalam keadaan situasi isu yang satu ini? Kamu mau terus seperti ini atau mungkin punya keinginan yang lain? Ya, saya coba untuk bisa datang tepat waktu deh Pak, lain kali pada saat meeting. Gitu ya. Kalau kamu bisa datang tepat waktu, kira-kira akan membuahkan hasil yang berbeda tentunya. Seperti apa itu? Ya, saya akan lebih fokus, saya mungkin bisa lebih konsentrasi pada ide-ide, pada kontribusi saya di setiap meeting. Dan mungkin saya bisa cari waktu lain untuk membalas email. Very good. Very good. Saya potong dulu ya, Mas Bima. Inilah perbedaannya. Di dalam coaching dia yang mengatakan saya akan mencari waktu untuk membalas emailnya. Solusinya dari dia, karena umumnya kalau kita hati-hati, saya waktu dia datang pertama, waktu dia bilang ya, saya akan cek email. Iya, tapi kan kamu bisa cek di waktu yang berbeda. Di waktu yang lain kan masih ada. Nah, biasanya itu kayak gitu tuh, Pak. Iya, dan ini ya. Nafsu ya. Dan ini ilmu ini bukan hanya digunakan di tempat kerja Mas Bima dan Mbak Yulis. Ini digunakan waktu kita mengajar anak-anak di rumah dengan pasangan kita. Dan memang ini betul-betul kalau dikuasai dengan baik, itu bisa meningkatkan kinerja dan menurunkan turnover. Turnover itu di dalam hubungan pasangan istri mengurangi perselingkuhan. Iya. Perselingkuhan terjadi itu karena si istri merasa gua salah terus. Karena dia tidak diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya ya. Jadi Mbak Yul kayaknya ya mulai sekarang jadi Jessie Pak Eloy. Jadi Mbak Yulus sudah menemukan keinginannya adalah datang lebih awal ya Mbak Jessie ya, dan akan mengecek email itu di waktu yang lain. Begitu ya. Iya Pak, nanti akan saya coba lakukan kalau memang teman-teman merasa tidak nyaman, apalagi Bapak juga kurang happy. Ya, tapi bagaimana? Nah, kita masuk ke D sekarang ya, nomor 4, develop success plan. Jadi dia sudah ketemu nih, dia mau datang tepat waktu dan dia akan cek email di waktu yang berbeda. Maka saya akan bertanya, oke, Jesse, kalau gitu gimana caranya supaya keinginanmu itu bisa tercapai? Apa saja yang akan kamu lakukan supaya pada meeting-meeting berikutnya kamu betul-betul bisa datang on time, bahkan 10 menit lebih awal, dan ikut terlibat di dalamnya, memberikan ide-ide, tidak cek email, tidak cek BBM. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya itu bisa berhasil? Saya akan tinggalkan BBM saya di meja kerja Pak. Very good. Jadi lihat Mas Bima, dia ketemu sendiri itu. Apa lagi? Dan saya fokus pada meeting aja gitu, membawa semua kebutuhan atau peralatan tulis pada saat meeting dan yang dibutuhkan pada saat meeting itu Pak. Very good. Dan supaya Anda bisa datang tidak terlambat lagi, kira-kira selama ini kenapa sih sering terlambat Pak? Mungkin nganter anak ke sekolah, atau mungkin masak dulu buat suami, atau mungkin ada alasan lain? Sebetulnya kalau masuk kantor nggak pernah terlambat Pak, tapi itu tadi saya terlalu lama untuk mengecek email, membalas SMS, BBM, mungkin itu sih Pak. Oke. Oh, jadi solusinya tadi itu ya? Iya, saya akan cek emailnya lain waktu, tidak pada saat hari meeting. Dan saya akan tinggalkan BBM saya deh Pak di meja kerja.
Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 5 nih ya, engage to act. Baik, jadi Jesse, itu komitmennya. Apakah itu berarti dalam meeting yang akan datang, kamu akan datang 5 menit sebelum sebelum meeting dan akan ikut terlibat sepenuhnya tanpa BBM lagi? Oke, Pak. Begitu ya? Iya. Oke. Hari ini kita komitmen seperti ini. Dan biasanya Mas Bima ini ada form-formnya. Biasanya coach dan coach itu punya form yang diisi dan bahkan ditanda tangan. Karena engage to act ini itu ada tanda tangan kita berdua. Karena oke, Jesse, minggu depan kita akan lihat hasilnya ya. Dan saya yakin kamu pasti bisa ya. Tapi kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan sebelum meeting ke depan, kamu juga bisa tanyakan. Tetapi oke, kita pastikan ya minggu depan itu deal ya. Minggu depan tidak akan terlambat dan akan ikut serta kontribusi, tidak bermain dengan BlackBerry dan emailmu lagi. Seperti itu ya kira-kira ya? Iya, Pak, saya akan coba, Pak. Oke, kalau gitu kita salamannya sebagai komitmen kita bahwa kamu akan melakukannya. Thank you, Jesse. Perlu cipika-cipiki, Pak? Ini bulan puasa, Jesse. Jesse nakal ya, Pak ya? Jesse. Jadi seperti itu gitu ya, menarik kan? Iya. Jadi rata-rata biasanya solusinya ya dari diri kitanya sendiri gitu sebagai coaching. Padahal kalau udah seorang supervisor melihat anak buahnya kayaknya nggak produktif gitu, kayak udah gondok duluan, udah gemes duluan gitu Pak Elo ya. Jadi kayak udah siap-siap mau bertanduk gitu kan. Kamu ini ya udah marah-marah dulu sebenarnya. Iya benar. Itu terjadi karena budaya kita, Mas Bima. Kalau ditanya ya, 99 dari 100 orang Indonesia tidak pernah yang namanya itu mengalami yang namanya coaching itu seperti apa. Orang tua kita itu tidak memberikan kita coaching model, gitu loh. Jadi directing terus, kamu nih satu arah terus, ini gitu. Sehingga waktu si supervisor manager kita minta untuk dia bukan hanya menjadi supervisor manager administratif, tetapi dia memberikan coaching, itu tidak bisa diubah dengan hanya mendengarkan kita di hari Rabu pagi seperti ini. Itu karena mengubah budaya itu butuh waktu. Itu sebab kalau kami memberikan workshop atau pelatihan mengenai yang begini-beginian, itu bisa 6 minggu sampai 8 minggu. Oh, lama juga ya, Pak? Karena ada one-on-one-nya. Ya tentu tidak tiap hari ya. Itu satu hari per minggu. Karena ada one-on-one-nya. Misalnya si Jesse ya tadi itu kami akan praktek seperti ini. Saya akan ajak dia, guide dia untuk membuat skenario kisah hal-hal yang pernah dialami di kantor dengan anak buahnya. Lalu kita praktek, kita rekam gitu loh. Karena ya tadi itu budaya kita itu tidak memberikan kita contoh yang baik mengenai coaching. Nah itu. Tapi sebenarnya pada saat apa sih Pak coaching itu dilakukan? Apakah memang hanya pada saat ketemu masalah kayak gitu atau enggak, Pak? Pak, ini bagus sekali. Coaching itu tidak hanya dilakukan pada saat ada masalah ya, tetapi juga pada saat seorang bernama Rio misalnya, itu dia capai target, dia selalu datang tepat waktu, attitude-nya baik. Masih butuh coaching nggak? Bisa. Untuk apa? Untuk mengembangkan Rio ke jenjang berikutnya. Tetapi minggu lalu kita sudah bahas, tidak semua supervisors managers mau melakukan coaching. Karena apa? Karena coaching ini bisa membuat si Rio anak buahnya itu performance-nya melonjak luar biasa, dan bisa jadi akhirnya top management mempromosikan Rio menjadi manager sementara yang tadi mengcoach dia cuma supervisor. Tidak semua orang ikhlas dengan hal ini. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Nah, saya sekarang justru mau mengajak pendengar berbicara mengenai gaya kepemimpinan. Kenapa? Karena sahabat Sonora, coaching ini bukan berarti jawaban satu-satunya dari semua permasalahan anak buah Anda. Ini hanya salah satu gaya kepemimpinan. Tetapi ada 5 gaya kepemimpinan yang lain yang kita sebut sebagai leadership styles. Dan seorang supervisor manager, apalagi GM dan directors, tentunya harus memiliki dan memahami, menguasai 6 gaya kepemimpinan ini. Ini saya belajar dari seorang yang sangat luar biasa, guru bernama Daniel Goleman.
di dalam Primal Leadership, dia bersama dengan Richard dan Andy McKee itu menyimpulkan hasil penelitian mereka selama hampir 10 tahun bahwa kepemimpinan itu harus berbicara mengenai 6 gaya, style. Yang pertama mereka sebutkan sebagai visionary leader. Visionary leader. Ini adalah di mana seorang supervisor, manager sampai level direktur itu memberikan visi kepada anak buahnya. Perusahaan kita mau kemana? Divisi kita mau kemana? Target bulanan kita bagaimana? Itu diulang terus untuk memberikan visi dan direction kepada anak buahnya. Oke, tetapi tentu bukan hanya itu. Berbicara juga mengenai affiliative leader. Afiliatif itu kalau bahasa Indonesianya afiliasi. Ini mengenai gaya kepemimpinan kekeluargaan. Contoh nih, saya punya anak buah yang saya tahu sekali dia tidak membutuhkan visi hari ini karena dia sudah tahu kok visinya. Dia justru membutuhkan afiliasi. Apa itu? Dia perlu saya ajak untuk, kalau sedang tidak puasa, mungkin untuk ngopi bersama. Tetapi kalau lagi bulan puasa seperti ini, sekedar untuk ngobrol saja 10-15 menit. Kadang-kadang hanya 2-3 menit hanya untuk tapping on shoulder saja ya. Hanya untuk memberitahukan bahwa I am on your side. Ini afiliatif. Yang kadang-kadang supervisor managers juga tidak terpikir untuk melakukan ini. Oleh karena dia terlalu sibuk untuk kejar target. Nah, tetapi ada yang lain namanya democratic leader. Democratic style ini ketika dalam kasus-kasus tertentu itu dia mengumpulkan timnya lalu meminta pendapat dari mereka. Tetapi apakah demokratik ini gaya demokrasi selalu baik? Tidak juga. Karena kalau digunakan terus-menerus tidak pernah ada hasil dan keputusan bersama. Kadang-kadang saya berpikir apakah Indonesia juga sedang mengalami begituan. Saya kurang ngerti. Iya. Ada 3 gaya kepemimpinan, masih ada 3 lagi ya Pak. Iya. Kita harus break dulu. Untuk jeda terakhir sebelum nanti kita akhiri perbincangan kita pagi hari ini. Menarik sekali sahabat Sonora, tetap bersama Radio Jaringan Sonora. Dan ada pertanyaan menarik juga nih Pak. Lebih baik si sales sering telat tapi over target, atau rajin dan gak pernah telat tapi gak pernah capai target? Kita jawab nanti ya. Iya, setelah jeda berikut. Anda tetap bersama Jaringan Radio Sonora. Ya, kita masih lanjut lagi dengan gaya pemimpinan tadi. Masih sisa sedikit sih, tapi ini kita mau jawab dulu pertanyaan kali ya. Iya, yang tadi tuh Pak Eloy. Menarik nih. Lebih baik telat tapi over target, atau rajin tapi nggak pernah mencapai target gitu Pak? Iya, ini japri nih. Iya. Iya, bagusnya ujung-ujungnya memang kalau sales ini umumnya ngomong target ya. Jadi kalau capai target ya nggak datang ke kantor pun nggak apa-apa. Well, tergantung perusahaan sih ya masing-masing ya. Kalau memang KPI, Key Performance Indicators Anda itu hanya tentang hasil akhir, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau Anda di dalam KPI, Key Performance Indicator termasuk harus datang ke kantor dan Anda selalu terlambat, menurut saya hati-hati. Karena Pak, Bu, ingat ya bahwa you are a brand. Nama Anda adalah sebuah merek. Oke, jadi waktu berbicara mengenai merek, maka berbicara mengenai bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga proses di dalam mencapai hasil akhirnya. Saya khawatir kalau bagi atasan Anda, kedisiplinan itu sangat penting, karena Anda diharapkan suatu hari nanti menjadi seorang marketing manager, marketing director, and as marketing director Anda harus disiplin, dan selalu Anda itu terlambat. Saya khawatir kok malah nanti jangan-jangan kemungkinan kesempatan itu Anda tidak dapatkan. Oleh karena di level tertentu Pak, bukan hanya hasil yang dihitung, tetapi juga berbicara mengenai hal-hal yang lain. Salah satunya adalah kedisiplinan. Namun jikalau di perusahaan Anda, KPI Anda hanya satu-satunya berbicara mengenai hasil akhir dan tidak mementingkan namanya dalam kantor atau tidak, please do so. Silakan, karena itu tidak menghancurkan nama baik Anda. Tetapi kalau bagi perusahaan Anda datang tepat waktu itu penting, Pak, please make sure Anda bukan hanya capai target, dan bahkan saya minta jangan menjadikan itu sebagai alasan untuk mengatakan saya akan capai target, terlambat kan tidak apa-apa. Maaf ya Pak, menurut saya Anda tidak akan berhasil dalam waktu yang jangka panjang. Karena orang yang berhasil dalam jangka panjang Pak, dia dewasa sekali, bukan hanya capai hasil akhirnya, tetapi dia juga berbicara mengenai prosesnya. Dan proses itu berbicara mengenai disiplin. Kalau Anda tidak suka dengan itu, maka keluar dari perusahaan itu, carilah perusahaan lain yang tidak menginginkan disiplin.
Tapi menurut saya rasa kok Nggak ada yang kayak gitu. ya bikin perusahaan sendiri mungkin. Nah itu dia makanya baru saya Oke, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas ya Pak Eloy. Baik, Masih Bapak dan punya Ibu, utang ya. 3 gaya kepemimpinan. Masih ada 3 gaya. Minggu depan kita bahas lagi ya Pak Eloy. Oke. Kalau Sampai di sini begitu, dulu bersama kita iya. di pagi ini bersama Yes. dengan Pak Eloy. Saya Bima. Saya Yulis. Saya Eloy katakan, Yes, I I can. can. Salam sukses, Triangle.